2019 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Dinamika Persebaran Agama dan Budaya di Berbagai Wilayah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mihram dan rekan saya Petrus dan Iman. Tentu saja materi yang pertama itu pola-pola persebaran agama dan budaya dari barat ke timur Nusantara. Persebaran agama dan budaya di Indonesia secara historis menunjukkan kecenderungan mengikuti pola dari wilayah barat menuju timur. Wilayah barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali menjadi kawasan pertama yang menjadi pengaruh budaya dan agama dari luar. Hal ini disebabkan oleh posisi strategis wilayah-wilayah tersebut dalam jaringan perdagangan internasional, khususnya pada masa kejayaan jalur perdagangan laut Asia Tenggara. Keberadaan kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Majapahit di Jawa turut memperkuat proses penerimaan dan penyebaran budaya asing. Karena pusat-pusat kekuasaan ini sangat berperan sebagai simpul pertukaran budaya. Rahmat menegaskan bahwa arus perdagangan internasional dan keberadaan pelabuhan-pelabuhan utama menjadi faktor krusial dalam menjadikan wilayah barat Nusantara sebagai pintu masuk awalnya kebudayaan dan agama luar ke Indonesia. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan persebaran. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi perbedaan persebaran budaya, agama dan budaya di berbagai wilayah Indonesia yang meliputi berbagai aspek seperti geografis, ekonomi, politik, dan sosial. Pertama, letak geografis memiliki pengaruh yang signifikan di mana wilayah pesisir cenderung lebih terbuka terhadap pengaruh dari luar dibandingkan wilayah pedalaman. Kedua, akses transportasi. Jalur perdagangan juga menjadi penentu utama dalam penyebaran agama dan budaya. Wilayah yang terhubung dengan jalur perdagangan internasional lebih cepat menerima pengaruh luar karena menjadi tempat persediaan kapal-kapal dagang dan pasar aksi budaya. Interaksi lokal dan pengaruh budaya luar di wilayah tertentu. Interaksi antar budaya lokal dan budaya luar di Indonesia tidak bersifat sepihak, melainkan berlangsung melalui proses timbal balik yang kompleks dan dinamis. Proses ini menghasilkan bentuk-bentuk akulturasi, yakni perpaduan unsur budaya asing dan elemen lokal tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing. Salah satu bentuk nyata dari akulturasi ini dapat dilihat dalam arsitektur candi-candi Hindu-Buddha di Indonesia, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, yang meskipun mengadopsi gaya arsitektur India, tetap mempertahankan motif, struktur, dan simbolisme lokal. Dalam konteks Islam, proses akulturasi juga dapat dalam tradisi keagamaan seperti perayaan Sekaten di Yogyakarta dan Surakarta, yang merupakan hasil perpaduan antara siar Islam dan seni budaya Jawa. Tradisi ini menandakan pendekatan kultural yang digunakan oleh para penyebar Islam agar ajaran dapat diterima secara luas oleh masyarakat tanpa memutus kesinambungan budaya lokal. Warisan regional yang menunjukkan hasil proses persebaran yang unik. Warisan budaya regional di Indonesia merupakan hasil konkret dari proses panjang interaksi dan akulturasi antar budaya lokal dengan pengaruh agama dan budaya luar. Warisan-warisan ini tidak hanya mencerminkan aspek religius, tetapi juga menjadi simbol identitas budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu, Masjid Agung Demak di Jawa Tengah merupakan contoh warisan budaya Islam yang kuat dengan sentuhan budaya lokal. Dibangun pada abad ke-15 oleh Wali Songo, masjid ini menggabungkan arsitektur khas Islam dengan elemen bangunan tradisional Jawa seperti atap, tumpang,
Tiga dan tiang saka guru dari kayu jati. Hal ini mencerminkan keberhasilan dakwah Islam melalui pendekatan budaya yang inklusif dan menghargai kearifan lokal. Materi selanjutnya saya persilakan kepada Eman Lambai. Perbandingan persebaran budaya lintas wilayah, faktor keberhasilan dan hambatan. Keberhasilan persebaran budaya di berbagai wilayah Indonesia sangat bergantung pada sejumlah faktor strategis seperti insentif, interaksi sosial, kebijakan politik yang mendukung, serta kemudahan akses terhadap informasi, dan media komunikasi, interaksi yang intens antara masyarakat lokal dengan pihak luar, baik melalui perdagangan, pendidikan maupun mobilitas sosial. Kemungkinan terjadi transfer nilai-nilai budaya secara lebih cepat dan efektif. Namun demikian, proses persebaran budaya tidak selalu berlangsung mulus. Beberapa hambatan utama yang kerap ditemui antara lain adalah kondisi geografis yang terpencil, seperti di daerah pedalaman Papua dan Kalimantan, yang secara fisik sulit dijangkau, dan minim infrastruktur komunikasi. Di samping itu, kekuatan budaya lokal yang sangat mengakar, termasuk sistem adat dan kepercayaan tradisional, seringkali terjadi faktor referensi terhadap perubahan.